sebagai prolog, Nurbaidi sebagai Adit, Feby Hoirunisa sebagai Ayah, Kakak Nurul Yatis. Dan Maya Alina sebagai Sari, Fani Anjifa sebagai Kofifatus Solehah sebagai Ustaz, Reviatul Nur Syafaat sebagai perampok 1, Suryani sebagai perampok 2. Hidayah bagaikan sebuah teka-teki syarat misteri. Tak ada yang tahu apakah hidayah akan datang sebelum ajal menjemput kita, ataukah kita tetap menjadi pribadi merugi hingga akhir perjalanan ini. Suatu kisah yang syarat akan makna, cerita, perjuangan, dan semangat untuk menggapai surga dengan menjemput sholat. Suatu hari, Adi pergi untuk les tambahan di sekolah. Kemudian mereka pun menuju ke sekolah. Namun sebelum masuk kelas, Aulia pun memberikan secari kertas. Aku follow dulu ya, Adit. Apaan ini? Waduh. Bang, bener ada Bang Ubah. Kau pikir yang sering ajar sama jadi mandi ke sana? Sekolah di kolom kamarnya sama Ustaz. Pakai Betul kau? tolong dialognya pakai mic semua. Mic-nya 4. Mic-nya masih banyak di belakang. Pakai mic semua. Namun ternyata di dalam hati Adit sangat bingung tentang ujian yang akan dilaksanakan. Apalagi pengujinya adalah salah satu guru yang ditakuti di sekolahnya. Waalaikumsalam. Jadi itu mungkin kayak gitu begitu. Gak apa-apa Ustaz. Padahal kalau gitu ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana. Bukan Ana, tapi Sari. Ya kau lawa. Iya, ada apa? Jadi gini, aku mau ngomong kata kamu. Tapi kalau boleh cuma kita berdua aja lah yang tahu. Oke. Insya Allah aku sudah biasa atur dan bantu dengan kemampuan anak. Mantap kan mau ngomong aku Pak? Kayak orang Arab aja pakai anak-anak antum. Anak itu dalam bahasa Arab artinya saya, kalau antum itu kamu. Oh, jadi gini Wak. Jadi sebenarnya jangan bilang kalau sebenarnya kamu suka sama Aini ya? Jadi gini, jadi sebenarnya waktu kecil itu ibuku meninggal karena sakit. Nah, mungkin ayahku masih miskin kali ya, jadi nggak sempat bawa ibuku ke rumah sakit. Setelah ibuku meninggal, ayahku selalu bekerja keras dan akhirnya bisa kaya kayak sekarang. Ya, mungkin ayahku terusnya sama pekerjaan kantornya. Jadi aku gak pernah tuh nengok ayahku mau jadi sholat. Terus hubungannya sama aku apa? Kalau jadi gini. Jadi
Waktu aku kecil, aku gak pernah tuh diajari sholat sama ngaji sama ayahku. Waduh, jadi waktu kau sholat di masjid sekolah kemarin itu kan pasal ada. Bagaimana kosanya? Cuma iya jujur. Jadi waktu kalian ngajak aku sholat tuh, aku mau sih. Padahal aku gak tahu kemana tuh sholat sama ngaji. Tapi pas aku udah malam sholat itu, hatiku jadi tenang waktu ngomongin sholat. Jadi ngomong kan ada yang aku sholat sama ngaji. Kenapa mesti aku? Nanti aku bayar nggak tahu. Oke, tapi benernya ada bayarannya. Betul lah Pak, betul lah. Berapa kau? Oke, aku mau dibayar tapi aku belajar agak. Mantap banget. Jadi kita mau kapan belajarnya? Pulang les aja. Atau bolos les aja yuk. Waduh, salah guru spiritual aku Bang. Mereka pun masuk ke kelas. Beberapa jam kemudian sepulang les. Sorry ya terlambat. Ya nggak apa-apa kok. Jadi kita mau belajar di mana? Kita jumpai Pak Ustadz, mungkin bisa membantu Pak. Waduh, kok ke sana? Iya kan kalau kamu bilang ini privasi dan gak banyak tahu. Ya udah deh, ayo kita ke sana sekarang. Bukan mungkin. Oh maaf. Akhirnya mereka berangkat menuju rumah Pak Ustadz. Tak berapa lama, Adit pun pulang setelah mendapatkan penjelasan dan pembelajaran kilat tentang agama Islam yang barusan dipelajarinya. Dan Adit berusaha mengubah sifat dan kepribadian. Assalamualaikum. Kenapa nih? Ya, tadi aku pulang. Oh iya ya. Ayo pernah sholat gak? Maksudmu? Ya kan memang selama ini Adi gak pernah tuh nengok ayah sholat. Gimana kan kamu gak sholat? Ayah gak sholat atau enggak? Itu urusanku, bukan urusanku. Adi merasa kecewa dengan ayahnya. Tak lama kemudian terdengar suara azan dari masjid yang letaknya cukup jauh dari rumah mereka. Adit, ngapain kau sholat? Memangnya kenapa ya kalau Adit sholat? Apa aja aku pengen sholat? Ya udah ya, nanti Adit ajarin. Oh, jadi sekarang kamu udah pandai terus mau ngajarin Adit gitu? Pasti ini kan kamu di sekolah baru kan? Dari awal, ayah suka sama sekolah di situ. Astagfirullah, kenapa sih cuma gara-gara Adit sholat aja ayah jadi malah gini? Memang sekarang sholat di mana? Dari mana? Ingat, Dit, ingat. Sholat itu cuma bawa aku aja. Aku bakal sholat berdoa sama Tuhan. Kita gak bakal bisa kaya dengan sholat. Dan juga sebenarnya itu kerja, bukan sholat. Hidup itu mencari uang harta, bukan sholat. Ayah Adit sangat kecewa dan masih larut dalam kesedihan karena menurutnya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membiarkan istrinya pergi meninggalkan mereka. Dan dalam pikirannya bahwa hanya mengumpulkan harta yang penting dalam hidup, bukan sholat. Hingga keesokan harinya sepulang sekolah, Adit. Oh, ini kenapa? Belajar lebih dalam tentang agama Islam. Di sana ada kota dan semalam yang akan dibimbing kita. Dan di sana kau bisa diskusi buat mencari mata lalu. Mau ya? Kayaknya gak ada ruginya juga tuh kalau aku ikut. Ya udah, ayo ke sana. Mereka berjalan menuju musola sekolah untuk mengikuti kegiatan pengajian dan menemui ustadz mereka yang sudah memulai pengajiannya di sana. Assalamualaikum. Kenapa terlambat? Jadi datang. Pengajian kita hari ini. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang bagaimana menyatakan segala kematian dan sekarang. Tentang materi sudah paham atau ada yang ditanyakan? Saya tak. Jadi gimana? Gimana kalau misalnya? Tapi misal ya tak, misalnya, iya. Misalnya ada seorang anak yang melaksanakan ibadah, tapi dia dilarang sama orang tuanya, padahal dia Islam. Kayak ada tipi-tipi gitu loh tak, yang malah anaknya dimarahi karena melaksanakan ibadah dan menjalankan kerja rumahnya. Tetapi
Masuknya menjemput sholat kayak gimana, tak? Allah sudah menyediakan pahala yang besar melalui salat dan kita hanya mengambil dengan kata lain menyebutnya. Nanti sudah paham? Ya, tak. Makasih. Ada lagi yang mau tanyakan? Sudah, tak. Cukup. Oke, kalau cukup, Ustaz mohon maaf kalau misalnya ini karena ada urusan besar. Iya, jauh. Dan mereka membubarkan diri rumah masing-masing. Adit, Sani, dan Aulia pun melangkahkan kakinya untuk membeli perlengkapan sholat. Dan Adit tiba di rumah di sore hari. Saat itu terdengar azan maghrib. Setelah mendengar pencerahan dari ustaznya, Adit kembali menjalankan ibadah sholat. Dan dia tidak takut lagi menjadi anak yang durhaka. Adit melaksanakan sholat maghrib. Dan ayahnya memperhatikan saat Adit sedang sholat. Kau, gimana durhaka ya? Cuma kau tolong durhaka sama ayam sendiri. Kalau saya jadi Ustaz bilang kalau Allah itu lebih dari segalanya ya. Jadi sebagai orang Islam kita wajib menyembahnya ya, wajib. Semenjak kau bergaul dengan Ustaz itu, kau udah berani celakain saya. Kau udah berani lawan apa yang omongin. Kau udah bisa celakain saya. Astagfirullah ya. Adit bukan yang namanya ayah ya. Tapi ya, Apa? Kalau aku udah gak bermainin, kau gak usah lagi jadi penduduk rumah ini. Aku gak mau main seperti kamu. maafin Adit ya Bu. Adit gak bisa jadi yang terbaik. Adit udah jadi anak durhaka. Mungkin jika Ibu ada di sini, mungkin kejadiannya datangnya seperti ini Bu. Gak apa-apa. Jiwanya tenang ya. Apa ya disangkar? Ya, Adit bakalan begitu rumah ini jika yang terbaik buat semuanya. Salam sama kakak. Assalamualaikum. Adit melangkahkan kakinya dengan ragu meninggalkan rumahnya yang sudah menyatu bersamanya selama ini. Terasa berat bagi Adit harus meninggalkan ayahnya. Ayah Adit pun hanya terduduk dan meratapi nasibnya. Tiba-tiba HP ayah berdering. Ya Kak, ada apa? HP apa ya? Oh, ini. Ayah nggak lupa kan jemput kakak ke bandara hari ini? Udah 15 menit loh kakak nunggu. Kalau emang ayah sibuk, suruh Adit aja yang jemput ayah. Iya ya, benar ya Kak. Ini udah mau sana kok. Oke ya. Ayah pun pergi menjemput anak pertamanya di bandara. Di perjalanan, ayah pun menceritakan seluruh kejadian tentang Adit kepada kakak Adit. Namun di luar dugaan, kakak Adit malah mendukung Adit dan menyalahkan ayah mereka. Namun, tak berapa lama, di tempat yang tak berapa jauh dari situ, terdengar teriakan orang minta tolong. Ternyata itu adalah suara kakak Adit dan ayahnya yang sedang dikejar perampok. Iya, Bang, nggak apa-apa kok. Pelakuan yang dilakukan oleh kita terdakwa Bang. Para pelaku berhasil kabur. Ayah, kakak, dan teman-teman Adit yang mungkin terpaku melihat Adit hampir Adit yang belakang dan bermula darah. Akhirnya saya
kiri, adegan di depan dewan juri. Ya, adegannya di depan, jangan di belakang. Ya, di situ adegannya. Nah. Adit, nak sadar nak kuat. Ya, maafin Adit ya. Adit dulu jadi ada dosa. Iya nak, harus kuat. Oh jangan tinggalin kami, beneran mau sakit ya. Ya, tolong ayah yang jemput. Adit ya. Ayah yang jemput kalau ayah yang pun ayah tinggalkan. Iya nak, iya. Dia kau harus kuat. Kau kan sudah berjanji mau melihat tadi. Sudah kan dek? Kak, bantuin. Ayah berubah ya kak. Ayah sayang Adit sama kakak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ayah kan sudah berjanji sama Adit akan melaksanakan kewajiban ayah menjadi seorang muslim. Apa yang nggak tahu apa ya? Tapi apa yang nggak lihat sampai di akhir ajalnya Adit tetap menginginkan ayah berubah. Apa yang nggak ingin melihat ibu dan adik di surga, berkumpul bersama mereka di surga. Ya nak, ayah janji nak, kita akan bersama-sama lagi di surga. Ayah akan menjaga sholat ayah untuk menjemput kalian di surga nak. Ayah janji nak, ayah janji. Mereka pun membawa jenazah Adit ke rumah. Lalu keesokan harinya dimulailah wajib ibadah terhadap jenazah Adit dilaksanakan. Ayah, kakak, dan teman-teman Adit merasa sangat kehilangan atas kepergian Adit untuk selama-lamanya. Tibalah saat jenazah Adit untuk disolatkan. Epilog, sepeninggalan Adit, ayahnya kini menjadi seseorang yang taat agama, selalu bersedekah dan bersungguh-sungguh menepati janjinya. Begitulah, sungguh mudah bagi Allah membolak-balikan hati manusia dari yang keras menjadi lunak, hidayah jannah untuk siapa saja yang hendaki dan yang siapa saja yang mau mendekati. Semoga kita menjadi hamba